Oke, shalom semuanya. Shalom, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, kita kembali lagi belajar IPA. Nah, Yeay. IPA. Kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu. Nah, jadi sebelum itu ada yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, Novi, silahkan. Mari Ibu dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Berkati kami, berikan kami kepintaran, kebijaksanaan agar kami bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi materi kita minggu lalu tentang apa? Dampak. Bu. Oke, gitu suaranya Bintang. Tapi sambil mengingat, Bu. Oh iya, apa? Dampak Siapa sama yang tahu? dampak, Bu, sama faktor penyebab kerusakan lingkungan. Dampak sama faktor Penyebab kerusakan. Tapi judul besarnya apa? Bumi kita terancam Oh iya, bahaya. iya. Ya, Aku benar. Bumi kita terancam bahaya. Coba kita sedikit mereview minggu lalu. Kalian masih ingat nggak apa aja yang kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan ada minggu lalu? Mungkin bisa 1 atau 2 orang men-sharingkan biar kita bisa menghubungkannya dengan materi kita saat ini, karena itu materi kita selanjutnya. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Materi sebelumnya hari ini Ayo coba, Saya apa itu? masalah perubahan kondisi lingkungan terhadap sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada yang bisa berikan contoh? Bisa membantu Mumu? Saya Oh, Mumu lagi ya, Pak. itu contohnya kalau misalnya dalam hal sosial, kalau misalnya kayak banjir gitu Bu atau longsor, itu kan banjir itu dari aktivitas manusia faktornya. Nah, kalau misalnya liburan panjang gitu, kita nggak bisa pergi ke rumah kerabat kita karena banjir, jadi terhalang, kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di desa. Nah, baru kalau yang misalnya dalam hal ekonomi, kan banjir tuh Bu, jadi ya berarti kita nggak bisa buka warung untuk berjualan, untuk berdagang gitu. Oke, berikan rainbow clap untuk Mumu. Coba Bintang, minggu lalu apa yang Bintang dapatkan melalui materi pembahasannya? tentang dampak kerusakan apa? lingkungan. Seperti apa? Seperti dampaknya itu terjadinya bencana alam. Iya. Terus kalau faktornya, terus ada lagi Bu, faktor penyebabnya itu ada dari alam sama dari manusia. Oke, rainbow clap buat Bintang. Nah, jadi benar ya, minggu lalu itu kita membahas tentang dampak dari apa? Ayo, peristiwa alam. Peristiwa alam itu bisa disebabkan oleh alam itu sendiri secara alami ataupun ada faktor dari aktivitas manusia. Contohnya misalnya seperti membuang sampah pada sungai dengan sembarangan dan akan menyebabkan menebang pohon kata Novi. Terus apalagi membuang limbah pabrik, itu juga kan bisa menyebabkan peristiwa alam yang merugikan manusia, kehidupan manusia, begitu juga dengan kondisi ekonomi manusia. Nah, seperti yang dibilang Mumu tadi, contohnya kalau misalnya banjir, kita nggak bisa mudik ke kampung halaman kita, bertemu dengan kakek dan nenek. Kemudian juga usaha, mungkin ada yang membuka grosir atau kedai atau warung gitu kan. Nah, kan terkena banjir kan otomatis kedainya harus tutup, dan kegiatan perekonomiannya gimana? Makin membaik atau memburuk? Memburuk. Nah, jadi itu sekilas review kita hari ini. Nah, untuk itu Ibu nggak perlu lama-lama ya, soalnya pasti kalian sudah mengetahui apa rules and procedure kita. Nah, jadi coba Bintang bacakan apa rules kita hari ini. Bukan hari ini sih, nggak untuk kelihatan seterusnya. Bu. Oh, nggak kelihatan, oke. Rulesnya yang pertama itu harus tepat waktu. Novi, jam berapa kita masuk?
Jam 7 Bu. Jam 7. Jadi lewat dari jam 7 dikatakan Nah, terlambat. Kemudian Bintang, tidak tidur saat belajar. tidak tidur saat belajar. Siapa di sini yang suka mengantuk? Sam Yang perdana Bu. Sam. Nah, jadi untuk Sam jangan tidur lama-lama lagi. Fokus terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini biar tidak mengantuk, atau cuci muka, izin ke toilet atau banyak minum. Lanjut Bintang. Ini tidak kelihatan Bu. Oke. Tidak Bu, ininya Oh, sorry. Oke. Yang ketiga itu seragam harus rapi dan sopan. Coba cek dirinya masing-masing, cek temannya apakah ada atribut seragamnya yang kurang lengkap seperti dasi, ikat pinggang, Dasinya perempuan rambutnya yang tidak diikat. emang Iya. ada Bu. Ada. Kan rambutku pendek. Iya, Kata Kak. Bu ini nggak Kalau perlu. panjang baru diikat. Kalau pendek rapi ya nggak apa-apa. Cuman kalau masih bisa diikat ya kenapa harus dilepas ya? Saya tidak diikat. Iya, kamu kan laki-laki. Kamu tidak perempuan. Emang kamu perempuan? Oh iya benar. Oke. Oke, yang terakhir Ibu belum. Oh, udah. Tidak menertawakan teman. Oh iya, tidak menertawakan teman saat apa itu ya? Saat teman berbicara atau bertanya. Oke, benar. Jadi kalau misalnya nanti temannya ada yang ingin bertanya, jangan Tertawakan. ditertawakan. Kita lanjut. Prosedur kita ya 1 jari seperti biasa untuk bertanya dan menjawab, 2 jari untuk izin ke toilet, dan 5 jari Miss akan acungkan 5 jari, tandanya Miss meminta perhatian kalian. Oke. Nah, oke. Agenda kita hari ini, nanti pada saat kegiatan pembelajaran dimulai, kalian akan dibentuk secara berkelompok. Nah, jadi kalian ini kan lumayan banyak nih, jadi akan terdiri dari 3 kelompok. Disesuaikan dengan jumlahnya jumlah seluruh kalian di kelas ini. Kemudian nanti Ibu Ines akan memberikan kalian kertas worksheet gitu. Nah, jadi kertas worksheet ini berisikan tabel. Di sini kan ada topik studi kasus nih kan. Di sini ada dampak. Dampaknya terbagi 2. Ada dampak dari iya Nafi, silakan. Ada dampak bagi kehidupan masyarakat, ada dampak bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, dan di sini ada solusi, berikan solusi. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembaran worksheet ini kepada kalian. Kalian secara berkelompok akan berdiskusi untuk membuat satu studi kasus. Nah, tapi secara berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Oke, kalian Kenapa harus tidak bekerja sama. sendiri? Kan berkelompok. Kalau sendiri-sendiri ya kenapa Miss harus buat kalian berkelompok? Bisa saja kan Miss buat kalian tugasnya per individu. Nah, kemudian setelah kalian bikin studi kasus, itu akan dikumpul kembali kepada Miss. Nah, setelah itu Miss akan mengacak dan membagikan kepada kalian juga secara acak. Jadi kan tidak akan mendapatkan studi kasus yang kalian buat. Kalian akan mendapatkan studi kasus yang telah dibuat oleh teman kelompok lain. Nah, jadi apa tugas kami Bu dalam kelompok Miss? Sorry. Nah, jadi tugas kalian ya mengisi tabel yang kosong. Kan tadi udah dibikin teman kalian studi kasus. Jadi kalian harus mengisi apa dampaknya bagi kehidupan, ekonomi, dan berikan solusi. Miss sudah kasih kalian rubrik serta panduan untuk mengerjakannya. Jadi nanti Miss akan tampilkan di layar. Jadi kalian harus bisa dengan kritis, bisa juga dengan mengikuti panduan yang ada di depan. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, langsung saja ke Miss, jangan ke teman kalian yang lain, takutnya kalian salah, ya kan? Oke, jadi yang terakhir agenda kita, setelah kalian menjawab semua tabel ini, kalian akan Miss beri waktu untuk presentasi selama 5 menit satu kelompok. Jadi presentasinya bukan hanya perwakilan aja, semua kelompok harus maju dan itu harus mendapatkan bagiannya masing-masing dalam penjelasan kelompoknya ya. Misalnya nanti Bintang, Novi, Samuel nanti kan satu kelompok. Jadi kalian harus berbagi. Misalnya Bintang menjelaskan studi kasusnya, Mumu menjelaskan dampaknya, Novi memberikan solusi, seperti itu ya. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Oke. Baik, sekarang
Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Miss harap kalian nanti mampu membuat studi kasus itu sesuai dengan panduan. Kalian juga bisa secara bekerja sama untuk menyelesaikan pembuatan studi kasus. Kemudian, kalian Miss harap mampu merumuskan solusi dari pemecahan studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok, minimal memberikan 3 solusi. Jadi minimal 3 solusi. Kalau 2 berarti ya nggak sesuai dong dengan tujuan pembelajaran kita, nilainya juga akan berkurang. Kemudian Miss harap kalian nanti mampu mengelola jawaban dalam memecahkan studi kasus dalam tabel yang dipresentasikan sesuai dengan rubrik. Jadi sesudah kalian memberikan jawaban, kalian akan mempresentasikannya dengan baik. Miss harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu dan dengan baik pula. Iya, Miss. Oke. Nah, jadi kita masuk ke dalam materi lanjutan ya, sedikit ya. Coba kalian lihat video ini. Mana Miss? Misalnya ini ada video tsunami ini video tsunami ya misalnya. Ini kalian lihat. Ini kan di dalam berita ini dikabarkan ada terjadi video tsunami. Nah, kita lihat di sini berbagai tempat wisata hancur, berbagai ini perkebunan warga juga hancur, habis Dihempaskan tsunami. Dibanjiri. Terus jadi cara kalian membuat studi kasus itu ya seperti bagaimana cara kita membuat studi kasus ya melalui video ini kalian bisa lihat kan. Juga mungkin dari pengalaman yang pernah terjadi di rumah kalian masing-masing, di daerah kalian masing-masing. Mungkin kalian pernah mengalami banjir, longsor ataupun kalau tsunami nggak mungkin lah ya, karena kan itu masih ada di Aceh. Nah, jadi melalui tsunami ini kita bisa bikin studi kasus gini. 14 Januari lalu terjadi tsunami yang sangat besar di Banda Aceh. Nah, tsunami tersebut menyebabkan rumah warga terendam banjir hingga warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banyak perkebunan ataupun lahan dari warga yang rusak oleh karena adanya tsunami. Nah, jadi mungkin kalian bisa bikin studi kasus dari cerita tersebut dan kalian membagikannya dalam kertas worksheet. Oke? Nah, jadi menurut kalian apa Miss sih? mau nanya. Iya. Cuma tsunami aja. Ya kan itu salah satu contohnya, banyak sebenarnya. Ada apa-apa aja bencana alam, coba kalian sebutkan dulu yang kalian tahu. Banjir, gempa, tsunami, longsor. Apalagi kebakaran hutan itu bencana nggak? Iya. Kebakaran hutan, Pemanasan global. Angin pemanasan puting global, beliung. angin puting beliung. Petir itu apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau petir itu Fenomena. peristiwa alam atau fenomena alam? Berbahaya nggak? Berbahaya. Nah, berbahaya ya. Nanti kamu bisa Tapi menjawab. berarti bisa jadi ini dong, Iya. membuat kerusakan. Petir, kalau misalnya muatan petirnya itu besar ya bisa menyebabkan kerusakan. Tetapi kalau petirnya kayak gemuruh, kalian pernah dengar nggak? Ada suara gemuruh tapi petirnya nggak ada, kilatnya nggak ada. Nah itu nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu yang mengeluarkan kilat. Terus yang kalau kita lihat di berita-berita kan dia sampai menyambar orang gitu kan. Sampai gosong, bahkan bisa membakar rumah warga, itu saking panasnya. Jadi kalau ada petir kalian jangan main-main keluar rumah ataupun di lapangan di bawah pohon karena itu bisa fatal nanti Iya. dampaknya ya. Mama Nah, saya juga Iya, nggak sering boleh. main hujan. Nggak boleh ya. Ada petirnya. Nah, seperti yang kalian bilang tadi, ada bencana angin topan, banjir, kebakaran hutan, tsunami, longsor, dan sebagainya, dan lain-lain. Menurut kalian, yang mana sih bencana alam yang disebabkan oleh manusia dan yang terjadi secara alami? Ada yang bisa jawab? Oke, iya. Kalau yang alam itu gunung meletus, Ya. tsunami, gempa bumi. Kalau yang manusia itu banjir, baru saya tahu itu aja. Oke, one clap buat Mumu. Kalau bintang,
Menurut Bintang, bedanya peristiwa alam yang terjadi secara alami sama yang dibuat oleh manusia sendiri apa? Kalau yang alami itu seperti gempa sama gunung meletus. Kalau yang yang dibuat sama manusia itu seperti banjir karena membuang sampah sembarangan. Terus karena tanah longsor karena menebang pohon sembarangan. Oke, one clap buat Bintang. Kira-kira dari bedanya terjadinya peristiwa alam tersebut ada nggak yang membedakannya gitu? Misalnya apa sih beda peristiwa alam yang terjadi secara alami dengan yang dibuat oleh manusia? Iya, Novi? Kalau yang dari alam berarti itu dari alam sendiri, nggak ada campur tangan manusia. Terus kalau manusia berarti karena Ulah kita yang salah atau yang benar? berarti ulah kita yang salah, makanya ada Kerusakan. Oke, one clap buat Novi. Jadi benar ya, yang menjadi pembedanya itu kalau misalnya peristiwa bencana alam yang secara alami, contohnya gempa bumi. Gempa bumi seperti yang kita tahu terjadi karena adanya keretakan pada lempeng bumi. Sementara kalau banjir bisa saja disebabkan oleh faktor perbuatan manusia, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menebang pohon sembarangan, karena kalau nggak ada pohon ya penopang air, apalagi dari berasal dari yang ada di dalam tanah, yang ada di tanah gitu ya, ada lagi penopang air. Nah, apalagi Membuang limbah gitu. Kalau misalnya limbah sampah itu dibuang ke sungai, ya saluran air tentu bisa tersumbat sehingga membuat banjir. Nah, seperti itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Aman ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam penugasan. Ayo, penugasan apa? Studi kasus. Oke, jadi Bintang kelompoknya bersama Sam, Nilam dan lain-lain. Yang ini Novi sama Josi sama Keizia sama Aca, Mumu sama Endang sama Adel sama Hiskia dan lain-lain ya. Oke, jadi kalian ini Miss kasih lembaran worksheetnya. Kalian harus menuliskannya ya. Nanti kalian akan Kasih nih. kalau udah selesai satu studi kasus, nanti kalian kumpul, Miss kasih waktunya 3 menit dari sekarang. Jika ada yang ingin dipertanyakan, langsung tanya ke Miss ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ada kesulitan Bintang? Tidak, Miss. Kamu ngerjakan apa itu? Ini ngerjain insight tadi, Miss. Karena kan nanti buat diskusi ya, catatan. jangan bekerja sendiri, diskusi ya. Ini udah diskusi, Miss, kami udah selesai. Oh, udah. Oke, boleh dikumpulkan? Boleh. Dan Miss, Oke, udah habis ya waktunya. Ini free memory lah ya, yang presentasi. Nah, jadi setelah ini kalian akan Miss berikan studi kasus secara acak ini dan ini. Kalian harus mengerjakan, isi semua tabel. Ingat sekali lagi harus bekerja sama bersama teman kelompok. Oke, mulai dikerjakan. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. siap Bu. Oke. Siap, Miss. Oh iya, kenapa dikumpulkan di presentasi Oh, ya? iya. Oke, nanti. Lupa, Miss. Oke, Miss tunjuk ya. Bintang berdiri. Berdiri aja deh. Oke, silakan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Bibin. Yuk, Novi, silakan kelompok Novi.
Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yeay. Untukmu. Mas berdiri. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi kalau Miss Lia tadi Miss ada catat ini. Tadi kalian seperti Bintang tadi membahas solusinya udah ada yang lebih dari 3, bagus. Itu berarti kalian dilihat dari pengerjaannya saja kalian sudah mengerti. Novi juga tadi sudah mau berbicara padahal sebelumnya dia diam-diam di kelas. Nah, itu Miss apresiasi ya. Mumu juga sudah mau mengajak teman-temannya yang kurang aktif untuk berdiskusi dalam kelompok ini. Oke, jadi Miss Sarah, pembelajaran hari ini tidak hanya diingat saat ini saja, tetapi selalu diingat. Karena apa? Penting sekali untuk kita menyadari akan apa? Bahayanya bila bumi kita itu rusak. Nah, kita kan tahu Tuhan itu pernah nggak menciptakan segalanya itu dengan rusak? Pasti Tidak. Tuhan kan menciptakannya dengan dengan baik, sempurna. Itu sih kata mamaku, Bu. Oke, benar kata Novi. Tuhan itu menciptakannya dengan baik dan sempurna, jadi tidak ada kerusakan. Nah, jadi ketika manusia diciptakan ke dunia, bukan berarti untuk merusak. Manusia Iya. sebenarnya diciptakan Tuhan untuk apa? Menjaga dan mengelola alam. Menjaga dan mengelola alam. Jadi tindakan kita bukannya kita membuang sampah sembarangan, bukannya kita membuang limbah rumah ke sungai dan lain sebagainya, menebang pohon, tetapi kita harus menjaga. Mungkin dalam hal kecil kita membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita melihat ada orang yang menebang pohon secara liar, mungkin kita bisa menegur gitu atau melaporkannya kepada pihak setempat. Jadi dengan melakukan tindakan sekecil itu kita juga bisa berpartisipasi untuk menjaga dan mengelola alam dan bumi ini. Oke, ke aktivitas pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu minta untuk Novi memimpin kita dalam doa. Duduk saja nggak Pak? Tadi udah aku buka, Bu. Oh, udah Novi ya tadi. Oke, Tapi Bintang. nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Mari kita berdoa, Ibu dan teman Sam dan lain-lainnya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah belajar Tuhan untuk bisa menjaga bumi kami. Kiranya Tuhan biarlah pembelajaran yang telah kami terima bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Oke, selamat melanjutkan kegiatannya lain ya. Selamat melanjutkan aktivitas kelas lain. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye, Miss. God bless you.